Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, selamat pagi dan shalom bagi saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah. Pada hari ini saudara-saudara, sesuai dengan kalender gerejawi kita, dalam ibadah minggu ini kita memperingati Hari Ketuanan Roh Kudus, merayakan bulan Oikumene, atau memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-70. Mari bersama-sama kita sehati sepikir, satu iman kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan, kita beribadah kepadanya. Jemaat bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, laut, dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, menyertai ibadah ini sampai pada kesudahannya. Amin.
bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita mengikrarkan atau mengucapkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini, pada hari Minggu ini, hari di mana kami memperingati turunnya Roh Kudus, yang bagi kami gereja-gereja di Indonesia, kami peringati dan hayati sebagai hari di mana kami kembali untuk mengaktualkan semangat oikumenis kami sebagai sebuah persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang terpanggil untuk bersekutu, bersaksi dan melayani. Tuhan berkati ibadah kami, berkati firman-Mu, berkati perayaan bulan Oikumene, peringatan hari ulang tahun PGI yang ke-70 pada hari ini. Semoga lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami semua kembali disegarkan, dikuatkan untuk terus mengesah dalam tugas panggilan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan dan renungkan pada hari ini terambil dari dua bahagian kitab suci. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 hingga ayat yang ke-12.
Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah dari Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Pembacaan yang kedua terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara yang berbahagia. Kata Tuhan Yesus adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian di tempat kediaman masing-masing atau dimanapun saudara-saudara berada pada hari ini, dan semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkesempatan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini.
kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memperingati hari ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang ke-70. Semoga dengan perayaan bulan Oikumene, peringatan hari ulang tahun PGI, seperti yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya, pada hari ini dan ke depan kita terus mengaktualkan semangat oikumenis kita dalam rangka kita melaksanakan tugas panggilan gereja, tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang dikisahkan dalam kisah Rasul tadi adalah peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus. Peristiwa itu, saudara-saudara, ditandai dengan berhimpunnya atau berkumpulnya ada banyak orang yang datang dari berbagai tempat. Mereka berkumpul di Yerusalem. Dan mereka yang berkumpul ini, saudara-saudara, bersekutu di Yerusalem adalah orang-orang yang sesungguhnya digerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja menggerakkan mereka, memimpin mereka untuk datang hadir berkumpul di Yerusalem. Dan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dikisahkan bahwa oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh kuasa Roh Kudus, orang yang berkumpul itu disatukan dalam sebuah persekutuan. Maka lahirlah sebuah persekutuan orang-orang percaya. Kita mengenal itu dengan jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Nah, dari kisah ini, saudara-saudara, dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus dan semua orang-orang percaya yang dikisahkan dalam kitab suci ini, kita belajar, kita selalu ingat dan selalu sadar bahwa eksistensi gereja itu, keberadaan gereja itu, keberadaan persekutuan orang-orang percaya dalam sepanjang sejarah gereja, semua kita pahami, kita yakini, kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang diturunkan itu yang membentuk sebuah persekutuan, melahirkan adanya persekutuan orang-orang percaya yang ada di Yerusalem dan seterusnya sepanjang sejarah gereja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang gereja atau persekutuan orang-orang percaya, maka yang pertama-tama harus selalu menjadi sesuatu yang kita ingat bahwa adanya persekutuan ini, adanya gereja itu, termasuk gereja Protestan Indonesia Luwu, terlepas dari bagaimana proses sejarah berdirinya, terbentuknya, kita percaya bahwa itu adalah pekerjaan Roh Kudus, Roh Allah yang mempersekutukan kita satu dengan yang lain, dengan semua orang-orang percaya. Demikian juga saudara-saudara dalam konteks gereja-gereja di Indonesia, persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang terhimpun dalam PGI. Kita percaya, kita yakin dengan sungguh-sungguh bahwa adanya persekutuan orang-orang percaya yang diikat dalam sebuah institusi persekutuan gereja-gereja di Indonesia adalah juga karena pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mempersekutukan kita, menyatukan kita satu dengan yang lain dalam rangka kita melaksanakan tugas panggilan bersama di tanah air ini untuk melaksanakan amanat Tuhan, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Nah, perayaan bulan Oikumene, saudara-saudara,
peringatan hari ulang tahun PGI yang kita lakukan setiap tahun itu kita selenggarakan dalam rangka kita terus-menerus mengaktualkan, menghangatkan semangat persekutuan kita. Sebuah upaya gereja-gereja di Indonesia untuk terus mengkonsolidasi semangat oikumenis, semangat untuk benar-benar mengesah dalam tugas panggilan bersama. Kita semua sadar, saudara-saudara, kita punya pengalaman bersama bahwa dalam kerangka kita melaksanakan tugas panggilan kita di tanah air ini, dalam seluruh keberadaan kita masing-masing, dalam seluruh konteks kehidupan yang telah dan sedang kita hadapi sekarang ini, memang ada kesulitan, ada tantangan. Tidak mudah bagi kita untuk mengerjakan semua apa yang Tuhan amanatkan bagi kita untuk kita lakukan dalam kerangka tugas panggilan kita. Ada kesulitan, ada kesukaran. Tapi kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa semua itu boleh kita lalui, boleh kita hadapi, boleh kita jalani karena pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Roh Kuduslah yang menguatkan kita, yang memampukan kita, yang mempersekutukan kita untuk terus-menerus berjalan bersama dalam semangat oikumenis untuk mengerjakan tugas-tugas panggilan kita di tanah air. Nah, dalam konteks perayaan bulan oikumene atau peringatan hari ulang tahun PGI yang ke-70 tahun 2020 ini, kita semua menghadapi persoalan hidup yang sama. Persoalan hidup yang dihadapi oleh semua umat manusia di muka bumi ini, yaitu adanya ancaman COVID-19 yang telah menimbulkan rangkaian dampak yang sangat luas, menyasar seluruh sendi-sendi kehidupan kita, seluruh segi kehidupan kita, yang membuat kita semua, siapapun kita, merasa sungguh-sungguh tidak berdaya untuk melakukan segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan secara maksimal. Kita berada dalam kondisi, situasi dan kondisi kehidupan yang serba terbatas untuk berbuat. Tetapi kita percaya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, bahwa Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita, dikaruniakan bagi kita, akan memampukan kita. Nah, apa tugas panggilan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi realitas terkini di tanah air ini sehubungan dengan adanya pandemi corona? Ada pesan persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang disampaikan kepada kita semua bahwa sekalipun kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti sekarang ini, sedang mengalami kesusahan, sedang mengalami pengalaman yang sangat buruk, gereja-gereja di tanah air, orang-orang percaya di tanah air tidak boleh kehilangan semangat oikumenis, semangat persekutuan untuk saling melayani satu dengan yang lain, untuk saling melihat satu dengan yang lain sebagai bahagian yang tidak terpisahkan. Hal itu disampaikan oleh PGI lewat surat Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Dikatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Kita
tetap terpanggil untuk saling menolong satu dengan yang lain dalam mengatasi persoalan hidup yang kita hadapi sekarang ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa bulan terakhir ini kita terus mengikuti progres perkembangan bagaimana pemerintah kita dengan semua pihak terkait, institusi-institusi terkait dalam kerangka mengatasi dampak daripada wabah virus corona ini. Ada cukup banyak biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sudah ratusan triliun mungkin. Ada cukup banyak langkah-langkah yang dipandang sangat strategis untuk mempercepat terputusnya penularan virus ini. Ada kebijakan-kebijakan yang luar biasa untuk memproteksi warga masyarakat. Kita mengenal adanya PSBB, ada yang menerapkan lockdown, ada anjuran-anjuran supaya kita memperhatikan pola dan cara hidup yang sehat, melakukan physical social distancing, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kalau kita mencermati informasi atau berita-berita tentang perkembangan yang terjadi di berbagai tempat di tanah air ini, saudara-saudara, kita merasakan semua bahwa kita masih sedang berada dalam kondisi yang sangat rawan. Kita masih sedang menghadapi situasi yang serba belum pasti. Sekalipun dalam kerangka untuk sedikit menggerakkan aktivitas masyarakat, pihak yang berkewenangan sudah mulai sedikit melonggarkan PSBB itu. Tetapi saudara-saudara, dari tempat-tempat lain kita mendengarkan kabar, berita, informasi bahwa ada cukup banyak orang yang dalam 1, 2 hari, 3 hari terakhir ini yang terpapar oleh virus corona. Nah, dengan demikian sudah pasti bahwa kita semua merasa bahwa seolah-olah upaya-upaya kita untuk mengatasi persoalan global ini belum membuahkan sesuatu yang menggembirakan, belum membuahkan sesuatu yang memastikan kita dapat melakukan apa di hari-hari kemudian. Sementara pergumulan kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari dalam beberapa bulan terakhir ini semakin kompleks. Roda perekonomian kita tidak berputar dengan normal, dengan cepat. Aktivitas masyarakat terbatas, produktivitas pertumbuhannya sangat lemah. Ada banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan. Ada banyak orang yang sungguh sangat sulit untuk mengongkosi biaya-biaya hidup mereka. Ada banyak perusahaan-perusahaan yang terancam bangkrut, yang terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Kita pun gereja, dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kegerejaan kita, juga merasakan dampak itu. Kita tidak bisa berbuat banyak sebau yang kita mau dalam kerangka tugas kegerejaan itu. Itulah sebabnya saudara-saudara, sampai pada pagi hari ini kita semua masih menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini, karena situasi dan kondisi kita yang belum pasti. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti ini saudara-saudara, ada pesan oikumenis, ada himbauan-himbauan oikumenis
supaya gereja-gereja di Indonesia tetap mengesa dalam saling menopang satu dengan yang lain, saling memikul beban satu dengan yang lain. Paling tidak kita melihat dan menyikapi persoalan COVID-19 ini sebagai persoalan kita bersama. Bukan hanya persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, oleh pihak yang siang dan malam menjadi garda terdepan berjuang untuk melawan virus ini, tetapi ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Karena itu saudara-saudara, kita semua terpanggil pada hari ini di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kesukaran kita, untuk tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk tetap saling mengingat, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain sejauh yang dapat kita lakukan. Syukur bahwa pemerintah kita, lembaga-lembaga sosial, gereja-gereja juga sudah melakukan upaya-upaya kemanusiaan melalui berbagai bentuk bantuan-bantuan sosial. Sekalipun itu tidak terlalu signifikan untuk menolong mengatasi kesulitan masyarakat, tetapi kita bersyukur bahwa kita dapat melakukan apa yang dapat kita lakukan. Nah, kita sedang menghadapi persoalan ini. Kita masih akan menghadapi beban pergumulan ini. Mari kita memikul beban ini bersama. Apa yang dapat kita perbuat untuk diri kita, untuk keluarga kita, rumah tangga kita, tetangga kita, sesama kita, lakukanlah itu sejauh yang dapat kita lakukan. Apa yang dapat kita lakukan dalam rangka kita bersinergi dengan pihak pemerintah untuk memproteksi diri kita melalui sikap kita yang patuh dan taat terhadap apa yang sudah digariskan oleh pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penularan virus corona ini. Mari kita patuh, mari kita lakukan itu, karena persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Beban hidup ini adalah beban hidup kita bersama, dan karena itu mari kita saling tolong menolong dalam memikul beban hidup kita, persoalan hidup kita, persoalan bangsa dan negara kita, persoalan masyarakat kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat memperingati Hari Ketuaan Roh Kudus, merayakan bulan Oikumene, memperingati hari ulang tahun PGI yang ke-70. Semoga dengan perayaan ini kita terus-menerus dapat mengaktualkan semangat keesaan gereja, semangat oikumenis dalam kerangka kita melaksanakan tugas panggilan kita bersama, tugas persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Kembali kita akan mengungkapkan, menyatakan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Mari kita melakukan itu dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, penuh keikhlasan di hadapan Tuhan dalam kerangka kita menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja.
Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja di tanah air khususnya. Kami kembali dalam satu iman kepadamu, memperingati hari ulang tahun PGI, merayakan bulan Oikumene, dalam rangka kami mengaktualkan semangat iman dan kepercayaan kami, semangat oikumenis gereja-gereja di Indonesia dalam rangka kami melaksanakan tugas panggilan bersekutu, bersaksi dan melayani. Khususnya dalam konteks persoalan masyarakat dan bangsa, bahkan persoalan global yang kami hadapi sekarang ini. Kami mohon kiranya Tuhan lewat kuasa Roh Kudus terus memberi kekuatan kepada kami, semangat kepada kami untuk saling memikul beban kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja, sebagai bangsa, sebagai negara yang kami cintai. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong kami supaya kondisi yang ditimbulkan oleh virus corona ini dapat segera menolong kami untuk dapat beraktivitas secara normal kembali. Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang mengalami dampak yang sangat luas di tengah-tengah kehidupannya akibat daripada virus corona ini. Mereka yang sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Mereka yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja atau tidak produktif lagi, yang sedang merasa sulit untuk mengongkosi biaya-biaya hidup mereka pada hari ini dan ke depan, Tuhan hadir lewat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menghibur dan menolong mereka masing-masing. Dan biarlah lewat kami semua selaku persekutuan gereja-gereja di Indonesia, kami dipakai oleh Tuhan untuk menolong sesama kami. Dalam keadaan senang, susah, kami tetap melaksanakan tugas panggilan kami untuk saling melayani satu dengan yang lain. Dalam rangka kami memenuhi hukum Kristus, hukum kasih yang sudah diajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu bahwa oleh pertolongan Tuhan kami masih dapat melangsungkan hidup dan kehidupan kami dan menikmati segala berkat Tuhan hingga pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga jikalau kami boleh bersekutu sekalipun dalam kondisi seperti ini. Berkati penyembahan kami, berkati puji-pujian kami, berkati firman, berkati ungkapan-ungkapan terima kasih syukur kami. Bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun, kami bersyukur, atau sedang mengingat dan mengenang tentang perbuatan kasih sayang Tuhan di hari-hari yang lampau. Tuhan berkati syukur dan sukacita mereka. Bapa yang di surga, kami teringat untuk saudara-saudara kekasih kami di jemaat yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Kekasih kami Bapak YB Pamuso, Bapak dan Ibu Rapa, Bapak Roy Rustam, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih Arjen Robin, Ibu John Pasai, Bapak Tang Dilalu, Bapak M Tang Diungga, Mama Nesa, seorang putri dari kekasih kami hamba-Mu Bapak Penatua Lukas Sampe, dan seluruh warga jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan penyakit mereka. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semuanya. Berkati jemaat kami supaya mereka tetap beraktivitas sejauh yang dapat mereka lakukan.
Kami mohon kiranya Tuhan menguatkan iman percaya kami, meneguhkan hati dan pikiran kami untuk tetap bersukacita sekalipun kami sedang menanggung beban kehidupan yang berat. Bapa yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah menyatakan syukur kami lewat persembahan. Tuhan berkati. Semoga semuanya itu yang kami berikan boleh menopang pekerjaan. Kami terus berdoa untuk Gereja Protestan Indonesia Luwu, secara khusus pekerjaan pembangunan pengerjaan kantor sinode di Rampoang Palopo. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati supaya pekerjaan itu boleh dilangsungkan, dikerjakan, diselesaikan dengan baik. Berkati panitia yang Tuhan mandatkan untuk mengelola pekerjaan itu. Berkati seluruh warga Gipil, berkati semua anak-anak Tuhan dimanapun, supaya mereka boleh memberikan topakan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan itu. Kami cerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami semuanya untuk tetap bersemangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi warga negara yang patuh, yang taat, yang mau bertanggung jawab atas kehidupan bangsa dan negara kami, juga kehidupan kami masing-masing. Kami cerahkan kehidupan pada hari ini. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus lewat pimpinan kuasa Roh Kudus akan membuat kami semua sehati sepikir, saling mengingat satu dengan yang lain, boleh menikmati sukacita di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, oleh pertolongan Roh Kudus yang telah dikaruniakan bagi kami. Sempurnakan doa syukur, permohonan dan harapan jemaat-Mu. Ampuni segala dosa kami. Dengarkan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepunyaanku
bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa kita, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami, Tuhan menyertai kami sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita, saudara-saudara. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memperingati hari ulang tahun PGI. Tuhan memberkati saudara-saudara. Haleluya, amin.